Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du, wa qala Rasulullah wa ba'du qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa qala Rasulullah aidan, innama yub'atsul maqtuluna ala niyatihim. Artosipun wa ma umiru, lan ora dipun perintah sapa dhewekne kabeh illa liya'budu, kejaba supaya menyembah sapa dhewekne kabeh Allah, yaitu menyembah marang Gusti Allah, mukhlisina, dengan disertai niat yang ikhlas, lahudina, dalam menjalankan agama. Quran surat Bayyinah ayat 5. Innamal a'malu, sak temene sekabehane amal, sak temene sedaya amal perbuatan, biniyati, itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in, lan sak temene saben-saben wong ma, itu akan mendapatkan sesuatu, nawa, juga tergantung niatnya. Innama yub'atsu, sak temene bakal dibangkitno sapa al-maktuluna, orang-orang yang mati terbunuh, ala niyatihim, itu akan dibangkitkan juga sesuai dengan niatnya. Wa ma umiru illa liya'buduha mukhlisina lahuddin. Manusia itu hanya diperintah supaya mau menyembah kepada Allah dengan disertai niat yang ikhlas dalam menjalankan agama. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal perbuatan manusia itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuatu juga sesuai dengan niatnya. Innama yub'atsul maqtuluna ala niyatihim, sesungguhnya orang-orang yang terbunuh itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya dulu waktu ia meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh ingkang minulya. Dalil-dalil kala wau baik dari Al-Quran maupun dari hadis menika kula paringi judul niat dalam berwudu. Dalil-dalil kala wau saya jadikan dasar sebagai niat dalam melaksanakan berwudu, ialah dasar-dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Penjelasanipun kados mekaten.
Dalil-dalil tersebut di atas yang telah saya baca, baik yang dari Al-Quran maupun yang dari hadis Rasul, dalil kalawau saya jadikan sebagai dasar wajibnya niat dalam wudhu. Ateges di dalam kita melaksanakan wudhu, maka di situ ada kewajiban yang harus kita lakukan, ialah memasang niat. Dalam berwudu wajib kita sertakan dengan niat. Apabila kita berwudu, tentu saja wudu kita itu harus sesuai dengan wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boten wonten malih kiblat ingkang kita jadikan panutan bab masalah tata cara wudu menika boten sanes inggih menika kedah persis, kedah sesuai, kedah cocok kados pundi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan wudu. Itulah yang kita pedomani, itulah yang kita contoh, itulah yang kita tiru. Nah sekarang nek kapan dhewek iki kepengin nyontoh tur niru kados pundi wudune Rasulullah, bagaimana cara Nabi berwudu, maka perlu kita mengadakan pembelajaran kajian seperti ini, khususnya dalam materi fikih. Bila carane Nabi Muhammad SAW berwudu, caranya Nabi berwudu inggih menika siji, pada permulaan wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menika selalu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sing nomor loro, sak mantune Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca lafaz basmalah di awal permulaan wudu, lajeng piyambake memasang niat wudu. Mari maca bismillah, terus dilanjutkan dengan memasang niat, inggih menika niat wudu. Jadi setelah membaca basmalah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menika memasang niat, yaitu niat wudu untuk mengerjakan sholat. Niat wudu untuk mengerjakan sholat. Niat seperti ini tidak diucapkan dalam lisan, tapi cukup diucapkan dalam hati saja. Mengapa? Karena niat itu tempatnya ada di dalam hati, bukan di dalam lisan. Pramila saking menika panjenengan kedah mengertos napa pengertiane niat. Niat niku napa? Niat itu apa? Niat inggih menika perbuatane ati. Niat inggih menika karepe ati, hasrat hati. Niat inggih menika keinginan yang ada dalam hati untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertujuan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Lah, kaitane kalian bab masalah wudu, niat menika dipun hukumi wajib dalam pelaksanaan wudu. Hukum niat dalam berwudu menika wajib. Artinya wudu kita itu akan menjadi tidak sah manakala wudu kita itu tidak disertai dengan niat. Berarti amat sangat penting posisi niat dalam wudu ini, sangat penting. Jangan sampai kita terlupakan untuk tidak memasang niat ketika kita itu mau melaksanakan wudu. Niat itu tempatnya harus diucapkan di dalam hati,
bukan diucapkan dengan lidah. Sekali lagi, niat itu berada di dalam hati, bukan di dalam ucapan atau bukan di dalam lisan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika boten nate mengucapkan niat dengan menggunakan lidah, tapi cukup dengan menggunakan hati. Jadi niat itu merupakan pekerjaan hati, tidak ada hubungannya dengan ucapan sama sekali. Para hadirin, ada buku yang berjudul Menghindari Kesalahan-Kesalahan dalam Sholat, halaman 36. Dalam buku itu ada pertanyaan begini: bagaimanakah mengucapkan niat dengan keras ketika berwudu? Lamun dhewek iki wudu, terus carane niat iki diucapkan dengan suara keras. Niat wudu untuk mengerjakan sholat. Contohnya umpamanya seperti itu. Kira-kira bagaimana dipandang dari segi ilmu fikih? Buku itu ternyata menjawab bahwa perbuatan seperti itu tergolong bid'ah. Tidak ada contoh dari Rasulullah tidak pernah mengucapkan niat dengan cara dikeraskan. Rasulullah dan sahabat-sahabatnya menika boten nate melafalkan atau tidak pernah mengucapkan niat dengan suara yang keras. Cukup disuarakan di dalam hati, cukup dibatin dalam hati. Jadi kerentek hati yaiku jenenge niat, boten berupa ucapan. Di dalam seluruh ibadah Nabi, beliau menempatkan niat itu selalu berada di dalam hati. Jadi sebelum mengerjakan wudu, Nabi Muhammad SAW berniat wudu di dalam hatinya, bukan berniat wudu di dalam lesannya. Jadi hati kita ada niat kerentek, niat wudu untuk mengerjakan sholat, cukup disuarakan di dalam hati kita masing-masing. Kesimpulannya, wudunya Rasulullah SAW itu yang pertama ialah beliau membaca lafaz basmalah, ialah Bismillahirrahmanirrahim. Sak mantuni pun membaca lafaz basmalah ingkang kados mekaten kala wau, banjur Rasulullah menyertakan niat wudu di dalam hati. Kiranya seperti itu yang dimaksud hadis yang saya baca di atas, semoga bisa kita fahami untuk kita praktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.